Ya, menarik kalau kita bahas mengenai hal ini. Beberapa kali kita juga melihat kemudian mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi untuk kemudian mempertimbangkan hal ini untuk bisa masuk dalam rancangan KUHP. Terakhir kalau kita dengar paling tidak September kemarin kita masih melihat ada beberapa aksi dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ya Andro ya. Apakah gara-gara kemunculan pasal 349 ayat 1 ini mereka merasa dibungkam, mereka tidak bisa lagi berekspresi di muka umum? Kita akan langsung tanyakan kepada sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kita sapa. Ini dia sudah hadir, ada Muhammad Khalid, Ketua BMKM UGM. Selamat malam, Assalamualaikum Khalid. Selamat malam. Mbak dan Mas dan para sesepuh ini ya. Mari kita berdiskusi dan. Oke, baik. Ada juga di sampingnya tentu Mas Haris Azhar, aktivis HAM. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam. Sudah tak asing juga kalau kita lihat yang satu ini ya. Ada Bayu Satrio Utomo, Ketua BEM UI. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa harus semangat dong. Semangat Hidup mahasiswa. Ini malam-malam mahasiswa kayak belum makan malam, harus semangat ya guys ya. Ya, pasti. Kita semangat sekali membahas RKUHP malam ini. Oke, mantap. Sabar, disimpan dulu tenaganya. Kami juga mengundang ada anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Albert Aris. Selamat malam Pak Albert. Terima kasih waktunya. Hidup mahasiswa. Boleh Pak sambil cek audionya Mikrofonnya Pak. biar lebih semangat lagi. Selamat malam. Hidup mahasiswa. Wah, luar biasa. Ini seperti mahasiswa S3. Agak beda tone-nya ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada Prof. Hermawan Sulistyo, penasihat Kapolri, yang juga praktisi hukum. Terima kasih banyak Prof. Kiki. Selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam. Ini bukan lagi mahasiswa, ini udah senior banget, udah suhu ya Prof ya. Suhu. Saya 35 tahun demo. Wah, Ya. luar biasa. Ketika tidak bisa demo karena tidak punya kartu mahasiswa, saya mendaftar lagi di Fakultas Hukum Extension UI. Untuk bisa demo. Ditolak. Oh, Katanya mereka kapok punya mahasiswa seperti Marsilam Simanjuntak gitu. Akhirnya saya nggak jadi mahasiswa. siap. Baik. Nanti disimpan dulu Prof, ceritanya luar biasa. Tetaplah hidup mahasiswa. Asik. Kemudian kami mengundang juga ini luar biasa, ini pegiat media sosial ya sekarang ya. Bang Ruhut Sitompul, mantan anggota DPR RI. Horas, selamat malam Bang Ruhut Horas, Sitompul. Bang. Mahasiswa, mantap. Wah, udah dipuji mahasiswa mantap. Kami ingin tahu pandangan mahasiswa mengenai RKUHP ini yang berisi salah satu pasal yang dianggap masih menjadi polemik mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. Draftnya sudah diserahkan ke DPR, Bay. Dari UI dulu nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya membuka diskusi ini dengan satu kutipan dari guru saya, Prof. Boy, Prof. Marjono Reksodi Putro, salah satu ketua tim perumus pada waktu itu sebelum beliau wafat begitu. Beliau mengatakan seperti itu, seperti ini. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar, fundamental social values dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maupun pejabat-pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Begitu sekiranya kutipan dari Prof. Boy, salah satu guru besar di Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua tim perumus RKUHP pada waktu itu. Nah, di sini yang kemudian menjadi menarik adalah di draft terbaru tanggal 9 November yang kemudian tersebar begitu ya di media sosial. Ternyata masih terdapat pasal-pasal terkait dengan penghinaan yang akan menghambat kritik dan protes kita kepada para pemangku kebijakan. Bagi saya, ini ironis sekali. Kenapa? Karena hari ini kita dihadapkan dengan aparatur-aparatur negara yang sebenarnya secara kepercayaan publik menurut saya sudah menurun. Gitu. Jadi misalnya seperti tadi disebutkan ya masih ada pasal-pasal penghinaan begitu ya terhadap lembaga negara seperti kejaksaan, DPR maupun Polri begitu. Yang ketiga lembaga itu menurut survei mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dari masyarakat. Nah, apakah kemudian saat kita mencoba memberikan kritik kepada pemerintahan, kepada lembaga-lembaga negara yang kemudian tadi masih memiliki kepercayaan yang rendah, saat itu kemudian dibilang sebagai penghinaan, maka akan dipidana. Nah, ini kan yang pada akhirnya kita mengkhianati semangat reformasi kita untuk kembali ke pasal kolonial. Karena begini, pasal-pasal penghinaan itu yang saya pahami dan saya pelajari, ini memang warisan kolonial. Sedangkan semangat dari RKUHP kita adalah dekolonialisasi.
saat kita ingin lepas dari belenggu dari watak-watak kolonial tapi kita masih mempertahankan watak-watak kolonial di situ, maka kita perlu mempertanyakan apakah hari ini kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri. Itu yang menurut saya menjadi menarik dalam pembahasan ini. Dan yang kedua misalnya masih ditetapkan juga begitu ya, dituliskan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden begitu. Nah ini kemudian juga menjadi satu polemik di masyarakat begitu. Kenapa kemudian hanya presiden yang diistimewakan gitu. Kalau misalnya kita melindungi kepala negara dengan pidana, bisa nggak sih kita melindungi rakyat dengan pidana juga gitu. Jadi presiden misalnya bisa dipidana saat misalnya menghina rakyat. Menghina rakyat itu dengan apa? Dengan membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu dengan apa? Dengan tidak menjalankan janji-janji politiknya. Jadi ini adalah satu logika yang menurut saya jangan-jangan memang perlu ada kalau misalnya rakyat ingin dipidana saat ingin menghina presiden gitu. Dan bagi saya gitu, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Cobalah kalau misalnya memang mau mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya. Oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007. Tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik. Apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu sudah dihapuskan gitu. Misal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misal DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini gitu, bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. Gitu. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan, Bang, yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP kolonial di pasal 510, itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan? Dan itu tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi, dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Poinnya 3 hal tadi, kalau gitu kita langsung minta klarifikasi. Bang Albert, artinya apakah kemudian beberapa pasal ini dikembalikan menganulir apa yang disampaikan oleh MK dan juga menghilangkan semangat reformasi? Ya terima kasih ya atas sikap kritis dari teman-teman mahasiswa UI dan juga UGM ya. Ini kritik atau penghinaan? Nah makanya ini penting sekali. Sebenarnya sederhana sekali sih membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan. Di belahan bumi manapun, daerah manapun, negara manapun, penghinaan adalah sesuatu yang tercela, intrinsically wrong ya. Jadi baik secara moral agama, moral adat, atau apapun juga itu sesuatu yang tercela. Dan saya perlu menyampaikan klarifikasi tadi, pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga negara yang sekarang diadopsi dalam pasal 347 dalam draft RKUHP tanggal 9 November tersebut,
itu tidak pernah dibatalkan oleh MK loh. Tidak pernah dibatalkan oleh MK. Nah, justru dengan mengusung semangat dekolonisasi, tim perumus RKUHP itu mengatur ketentuan tersebut secara soft sekali dan menjadikannya delik aduan. Nah, ini memang kan menjadi trio pasal yang selalu dikritisi teman-teman. Tapi malam hari ini setelah diskusi panjang sama Bayu, sama Khalid juga ya, sebelum sama Khalid belum pernah ketemu, sama Bayu sering banget. Ternyata sayang sekali argumentasinya masih sama dengan diskusi-diskusi yang lalu. Nah, kalau diskusi dibandingkan baru mulai, Pak Albert, belum panjang ini diskusinya. bukan. Kalau gitu apa yang membedakan antara diskusi yang sebelumnya Saya dan membedakan saat ini? yang membedakan gini, sebentar. MK-nya sedikit. Saya belum selesai sebentar. Ini belum selesai nih. Bahwa Tar di dulu sebentar. putusan MK Jadi, itu menyatakan bahwa RUU KUHP pidana yang merupakan upaya Kita pembaruan dengar KUHP pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 dan pasal 137. Nah, ini kan menarik jelas, nih. Ini menarik. Saya baca betul, saya persis teliti putusan MK tersebut. Yang dimaksud oleh Bayu tadi adalah putusan MK nomor 13, 22 dan 2006, betul ya? Nah, 1 tahun setelahnya ada putusan MK nomor 6 tahun 2007 tentang pengujian pasal 154 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya MK mengutip sama persis, tetapi dalam paragraf terakhir MK bilang, kalau penyusunannya itu sudah berubah, misalnya jadi dari delik formil menjadi delik material, itu adalah salah satu bentuk perumusan delik yang demokratis. Jadi MK sebagai the interpreter of constitution, the guardian of constitution menyatakan bahwa perumusan yang berbeda tersebut memberikan daya beda juga antara KUHP peninggalan Belanda dan juga KUHP yang saat ini dirumuskan, cita rasa nasionalnya ada, dan juga ini adalah KUHP yang mungkin dibahas paling lama undang-undang ini untuk mewujudkan pelindungan terhadap kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, tadi makanya saya belum selesai, tadi saya belum menyampaikan juga. Kenapa pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden itu dibatalkan oleh MK? Jelas, karena pasal tersebut, 1, ancamannya 6 tahun. Kedua, deliknya biasa. Kalau delik biasa, gewone delikten, berarti si korban bisa melapor, orang yang di sekelilingnya bisa melapor, simpatisan bisa melapor, relawan bisa melapor, atau bahkan polisi bisa memproses dengan model A atau model B itu laporannya. Nah, tapi sekarang dalam RKUHP pasal 218 itu dijadikan sebagai delik aduan. Artinya kalau presiden tidak mengadu, maka tidak akan ada proses hukum. Ini sesuai argumen dari kan tetap Juro 3 Suo. tahun 6 bulan. Betul, tetapi begini. Kita kembali ke track ya, tema besar kita pasal 347 yang mau kita dalami. Sebenarnya negara. tapi satu rangkaian semua. Tapi begini, saya mau sampaikan bahwa pasal 347 lagi-lagi konteksnya adalah delik aduan. Kalau permasalahan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, karena saya nggak panggil adik-adik karena kita setara saat ini Bayu, ya kan? Ditanyakan deliknya aduan, siapa yang akan melapor, kita bisa pakai teori badan dan itu bisa jadikan masukan kepada DPR sebagai alternatif seperti yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil kemarin. Mereka bilang ini harus ada nih jelas sih, siapa sih sebenarnya yang mengadu? Misalkan DPR yang dihina misalnya, siapa misalkan ketua DPR secara ex officio yang memberikan pengaduan atau pengaduan di luar secara tertulis, itu bisa disampaikan secara alternatif tetapi bukan serta-merta menolak, demikian. Mas Albert, ini masih belum clear, kami menangkapnya lembaga negara ini ya institusinya, bukan secara individu personal yang menjabat. Begini, bisa dijelaskan lebih detail Mas? Begini Mas. Sesaat lagi dijawab, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita langsung ke Pak Albert, kami ingin lebih jelas sebenarnya. Pasal 347 ayat 1 tersebut penghinaan terhadap lembaga negara. Ini spesifik ke institusinya, ke lembaga negaranya atau menyasar ke individu, pucuk pimpinannya? Ya, jadi kan kalau kita lihat yang dilindungi dalam hukum pidana itu ada kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Perlindungannya itu bisa berupa perlindungan terhadap nyawa, harta benda, atau martabat, dignity. Nah, kalau misalkan bicara tentang pasal 349 ini atau 347 tadi, ketukar substansi sama. Yang berasal dari pasal 207 yang dilindungi adalah citra atau kehormatan dari lembaga negara. Dan tadi saya perlu menyampaikan pasal 207 itu tidak pernah dibatalkan oleh MK, bahkan dijadikan pertimbangan dalam putusan MK nomor 13 22 2006. Jadi MK bilang penggunaan pasal 207 ini harus jadi delik aduan. Nah, inilah yang kami rumuskan dalam draft RKUHP sebagai bentuk demokratisasi dan dekolonisasi. Kalau tidak ada pengaduan, maka kata orang yang di pinggir jalan atau siapapun juga yang nggak punya kepentingan langsung, yang tidak dirugikan langsung, tidak bisa membuat pengaduan tersebut. Gitu.
Ya, tapi bagaimana kemudian bisa membedakan, jangan sampai kemudian ini jadi abu-abu begitu loh Bang, antara kritik dan juga penghinaan. Jangan sampai ini kemudian menjadi disalahgunakan oleh pemerintah dan juga pejabat yang menjabat. Makanya ini saya kasih contoh sedikit ya. Singkat. Jadi kan apa yang dibahas oleh Bayu dan teman-teman tadi kan sebenarnya 3 serangkai nih. Ada pasal penghinaan terhadap presiden, pasal 218 betul ya. Terus penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan kerusuhan pasal 240 dan 349 ini penghinaan terhadap lembaga kekuasaan umum. Sebenarnya konteksnya ini kan sama. Kita harus dengan sederhana membedakan mana yang kritik, mana yang delik. Delik itu menghina ya. Contoh. Kritik itu kan mengkritisi kebijakan, kritik sekeras-kerasnya. Tetapi konstitusi tidak menjamin kita untuk melakukan penghinaan. Nah, saya kasih contoh sedikit nih. Apa yang terjadi kemarin di Gorontalo, pada saat teman kita unjuk rasa kenaikan BBM, itu keluarlah kata-kata yang sangat tidak senonoh. Nah, hal ini bagaimana mempertanggungjawabannya? Tapi kalau saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak itu kritik atau penghinaan? Konteksnya beda. Ini konteks saya kasih contohnya konteksnya ini nih. Artinya kritik atau tidak? Nah, kalau artinya kritik atau penghinaan? Nah, itu bisa dibahas. Kalau kan itu teori bebek lumpuh kan. Nah, iya, itu betul. konteksnya bisa dilihat dari sisi politis. Itu saja kan berarti tidak jelas. Bukan. Begitu. Begini, maksudnya saya kasih Bang contoh. Albert aja sebagai ahli begitu ya, tim sosialisasi kemudian tidak bisa mengidentifikasi saat ini apakah kemudian lemdak, misal saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak gitu. Begini, Mas. Dari lemdak teori ini penghinaan atau kritik kan begitu. Konteks menghina itu kan dalam teori pidana itu kan berarti dia kesengajaan dengan maksud. Offset asokmek, kesengajaan untuk menghina. Nanti dilihat kalimat Jokowi lemdak itu konteksnya menghina atau enggak. Tapi tadi saya sedang memberikan contoh yang terjadi di Gorontalo. Ngatain presiden dengan kata-kata senonoh yang ekivalen dengan alat kelamin pria. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan apapun juga itu loh. penghinaan. Coba saya tanya, ini betul. penghinaan atau bukan? Bukan, kayak gini, makanya kalau lemdak. Enggak, makanya saya tanyain. Oke, itu kan saya bilang tadi saya udah Ya, jawab tadi. oke. Itu bisa dilihat apakah maksudnya betul-betul menghina. Tapi Iya. saya tanya balik Nah, kembali ke makanya Mas Bayu. Itu tadi Kalau kan tadi perlu, ada berarti perlu nih, dilihat juga Oke, gitu. Misalkan singkat deh lagi, Bang. iya, makanya saya Analisa Anda ini masuk penghinaan atau tidak? Enggak, Contoh kalau singkat saya ini. bilang Ya, kalau betul. dilihat dari konteks politik belum tentu. Oke. Tetapi kalau konteks tadi, contoh Gorontalo saya tanya balik. Oke. Misalkan ada yang ngatain presiden dengan kata-kata yang ekivalen dengan alat kelamin pria, itu menurut Anda penghinaan atau bukan? Itu berjawab. Halid Artinya masih abu-abu. Artinya masih Begini, abu-abu. begini, Halid, penghinaan bukan? Halid. Enggak, saya kira masyarakat, mahasiswa pun tidak perlu diajari masalah perbedaan tentang mana yang kritik, mana yang penghinaan. Tapi seringkali yang rabun dan tidak bisa membedakan ini perihal intensi ya. Perihal intensi adalah dari aparat maupun pemerintah sendiri. Katakanlah begini, kalau melihatnya hanya secara gramatikal tanpa intensi atau konteks di belakangnya, itu jadi bahaya Om, Bang. Ya. Misalnya begini, kita teman-teman BEM melakukan satu propaganda. Hubungan kita dengan presiden itu kan cek, control and balance. Artinya ketika kita membuat satu konten propaganda dengan sedikit satir, dengan sedikit agitasi kata-kata tertentu, kalau mau dilihat secara gramatikal, para aparat bisa saja mengatakan, oh ini penghinaan, langsung masuk. Tapi konteksnya kan adalah sebuah bentuk kritik, yang itu juga untuk, kalau tadi bicara soal intensi dari hukum pemidanan adalah untuk kemajuan bangsa, ya kita sama-sama berdemokrasi untuk visi terbaik untuk bangsa kita juga. Nah, ini kembali lagi kepada pasal 349, kalau kita baca di penjelasannya adalah untuk harkat dan martabat lembaga negara. Sekarang begini, kita kembali pada konteks sekarang, kita lihat masih banyak problematika ternyata di lembaga-lembaga negara yang disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut. Katakanlah kepolisian, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di situ, DPR, DPRD. Toh kalau kita mau mendorong kehormatan lembaga-lembaga tersebut, ya saya kira caranya sederhana, kerjanya diperbaiki, kepercayaan publik yang ditingkatkan kembali dengan mengurangi kontroversi-kontroversi tadi. Alih-alih dengan malah justru membatasi kritik kita yang sebenarnya juga bisa jadi konstruktif bagi lembaga tersebut. Kan gitu Bang Albert. Anda merasa pasal ini membatasi kritik dari masyarakat, termasuk Anda? Oh ya jelas. Karena lagi-lagi yang terjadi sekarang, misalnya kalau merujuk pada contoh pasal karet lain dalam UU ITE. Pak Wamenkumham sendiri yang bilang kok, tahun lalu saya ingat ya, beliau sendiri mengatakan bahwa UU ITE pasal 27 sampai beberapa 28 dan beberapa lainnya adalah disebut sebagai pasal keranjang sampah. Dan yang terjadi di RKUHP sekarang pasal 349 tadi juga disebut 218 ini juga rawan menjadi pasal yang sedemikian rupa dan kita menyayangkan kenapa Pak Wamenkumham yang juga alumni saya ini UGM ini kok tidak mempertimbangkan konteks tersebut dalam rancangan Tapi kan itu delik KUHP. aduan Mas Halid.
Ada ayat 3-nya, ada turunannya, itu delik aduan. Bagi Ya. pucuk pimpinan lembaga yang merasa tersinggung atau terhina dengan perkataan maupun tulisan. Konteksnya lembaga negara. Tapi lagi-lagi tidak dispesifikkan, Bang. Sebaca saya ya, aduan ini tidak spesifik apakah harus pimpinannya atau siapa. Bisa jadi kepolisian misalnya. Ada banyak anggota kepolisian kemudian kita mengkritik dengan cara yang mungkin secara gramatikal bisa diperdebatkan. Tapi akhirnya itu diadukan oleh individu-individu yang ada dalam institusi itu sendiri dan kita membayangkan apakah ini ekstrimnya ya. Apakah nanti seseorang yang bukan siapa-siapa dalam institusi tersebut sah-sah aja mengadukan kami yang mengkritik atas dasar penghinaan tersebut. Nah makanya ini kan begini kan, kita di sini untuk diskusi, membedakan mana sih yang kritik, mana yang delik. Kalaupun perbedaan itu dianggap tipis oleh teman-teman, kita bisa formulasikan itu di penjelasan kan. Satu. Kedua, yang disampaikan tadi oleh Khalid adalah persoalan di lapangan yang tidak bisa disamakan dengan perumusan norma dalam RKUHP. Jadi di RKUHP ini kita sedang merumuskan norma, ketentuan yang bisa melindungi kehormatan dari suatu lembaga, citra dari suatu lembaga. Nah kalau suatu lembaga negara tidak dihormati lagi, bisa dikata-katain dengan kata-kata yang tidak senonoh tadi, itu sama aja negara ini nggak ada artinya sama sekali. Nah oleh karena itu gini, jadi kalau misalkan ada nih masukan tentang siapa yang berwenang untuk mengadukan ya, misalkan konteksnya DPR adalah misalnya ketua DPR, itu bagi saya nggak masalah karena dari teori pun itu merupakan pengurusnya kan, secara ex officio dia bisa bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut. Jadi itu bukan isu menurut saya, tapi yang harus bisa dibedakan adalah tadi kan, contoh Lemdak dan kasus yang terjadi di Gorontalo itu jelas banget, gampang membedakan mana yang kritik, mana yang delik. Jadi semudah itu sih, as simple as that, membedakan kritik dan delik gitu loh. Ini UI dan UGM tahan dulu sebelum bahas yang lain. Ke DPR dulu sebagai mantan anggota DPR, Bang Ruhut Sitompul. Apakah ketika anggota DPR, kemudian lembaga DPR ini dihina, Anda akan mengadukan tersebut? Perlu tidak sih ada pasal ini? Lembaganya. Dan lembaganya ada, kami ditugaskan. Jadi ada beberapa dari fraksi yang ditugaskan, contohnya seperti kaitan dengan DPR, di MK, kami lawyer-lawyer dari DPR tersebut yang hadir. Begitu juga apabila ada masalah pidana. Jadi ada kok mekanismenya. Tapi kembali, ini perdebatan yang baik sekali ya. Saya juga seperti yang dikatakan Profesor Kiki, kami juga pernah seperti adik-adik, tapi kan maaf, adik-adik belum pernah seperti kami, kan itu yang jadi masalah. Dan saya khawatir, masalah waktu saja bukan, Bang. Itu kan kami ini sedang mendiskusikan masa depan kami dan, gitu. Dan bukan enggak ini pengalaman saya ya, pengalaman saya nih, moral force, clean government. Wah, galak banget kawan-kawan saya kiri kanan. Ya. Udah jadi DPR. Maaf aja, Bos. Dia yang duluan maling, Bos. Ini yang ngeri. Jadi maksud saya ini kan pikiran-pikiran brilian. Bagus, tapi tetap ya, siapa manusia pelaksananya? Itu aja kok. Kalau manusia pelaksananya berjalan dengan baik, sesuai dengan hukum, nggak ada kok yang kita khawatirkan. Termasuk yang kita perdebatkan Tapi sekarang. pelaksananya kalau salah kan bisa mencoreng lembaganya, Bang Ruhut. Kalau manusia yang mengatasnamakan oknum tersebut melakukan kesalahan, lembaganya lagi yang kena bully oleh masyarakat. Karena itu, tapi nggak usah khawatir kalau seperti kami, lembaga kami 5 tahun sekali. Tapi lucu, ya tetap aja dipilih gitu. Kalau jangan dipilih yang merusak nama lembaga, kan itu. Tapi memang ya, saya ngerti lah adik-adik mahasiswa. Saya juga suka sedih, ya. Nyatanya sekarang ya inilah, karena apapun kan partai politik itu kan aset. Jadi kita mau bilang apa? Nanti caleg banyak residivis, pasien KPK ikut caleg lagi. Kita sedih, saya juga sedih. Saya ada di dalamnya, ya. Saya sedih lihatnya, tapi yang mau bilang apa begitu? Disinilah saya mohon adik-adik ini betul-betul moral force, ya, apa yang disampaikan. Tapi jangan juga kita merasa ya apapun untuk menjadi presiden itu tidak mudah loh. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan bentuk dari moral force itu sendiri, Bang. Dari tadi kita sampaikan. Iya, tapi maaf aja ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya itulah ada pasal ini. Tadi juga udah disebut sama kita punya sahabat ya. Memang sekarang ucapan-ucapan itu yang kotor, yang apa, minta mundur, kalau enggak kita ini. Memang iya,
susah memang kritik dengan penghinaan. Tapi nyatanya kalau kita lihat sebagian besar hina semua kok itu, penghinaan semua kok itu. Kalau kritik itu solusi. Kan nggak ada solusi, hanya kritik aja, siapa yang nggak bisa mengkritik. Lah Bung Ruhut, Ya. artinya peran kita itu mengingatkan terlebih dahulu bahwa ada celah-celah kesalahan. Kan kita juga udah sama-sama sering dengar solusi itu ya, tugas utamanya adalah yang kita amanatkan, kita mandatkan untuk sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan eksekutif kan begitu. Jadi seakan-akan kok begini, oh ya udah norma hukum mah biarkan orang-orang yang lebih pinter aja yang membuat itu dan masyarakat menyesuaikan, nanti tinggal tergantung pelaksananya lah. Kita ini semakin kesini sepertinya nggak bisa lagi membedakan negara kita ini bukan lagi negara hukum, tapi hukum itu akhirnya menguatkan kekuasaan itu sendiri. Akhirnya pelaksananya itu lagi. Ada autocratic legalism yang salah satunya tercermin dari RKUHP ini bahaya Bung Ruhut. Jadi seakan-akan kita dibilang wis tenang aja, hukumnya ini. Iya, tapi saya maaf aja, kita kok sering sekali ya masyarakat mana gitu. Aku jadi sedih ya, on behalf rakyat, mengatasnamakan semua rakyat. Rakyat yang mana? Nyatanya kemana Pak Jokowi dia lulukan terus kok. Hal-hal seperti oleh itu. siapa Pak Ruhut? Iya, oleh rakyat yang kau atasnamakan itu. Nggak dianggap kau. Pengertian kritik itu harus ada solusinya dari mana Pak? Ya, dimanapun marilah. Kan itu udah rahasia umum. Kritik membangun, jelas kok. Membangun itu apa? Solusi. Karena itu janganlah kita hanya pintar menunjuk hidung orang lain, belajar juga mahasiswa tunjuk hidungnya sendiri. Ini kan semua kembali. Saya jadi kadang-kadang sedih. Kita mengedepankan apalagi ini memang kan masalah catatan demokrasi. Udah siap nggak kita berdemokrasi, kan itu aja. Kalau kita udah siap, ya kita kasih contoh negara-negara lain. Sekarang undang-undang itu tadi dikatakan sudah dihapus. Rakyatnya udah siap berdemokrasi. Di kita belum, itu yang jadi masalah. Kan itu. Iya, Bung Ruhut. Jadi tadi bilang bahwa presiden dieluk-elukan. Jangan sampai kita memanipulasi persepsi dengan suatu hal yang sifatnya bungkusnya doang. Tapi ternyata akar-akar fundamental bangsa kita, demokrasinya, kesejahteraan, ketimpangan ini kan semakin perlu dikritisi dan diberi catatan. Nyambung juga terkait tadi dengan masyarakat ya. Kok sekarang budaya kritiknya jadi semakin tidak sehat misalnya. Lah kita ini butuh contoh juga Bung Ruhut. Saya kira di tataran elit-elit, di tataran para pejabat juga perlu mencontohkan bagaimana budaya kritik yang baik. Bukan justru semakin dengan direpresi, dibungkam, dibatasi ruang-ruang kritiknya. Ini yang perlu jadi catatan bagaimana perbaikan kultur kritik kita juga Bung Ruhut. Pak Ruhut, ditanggapi dulu Bang. Iya, jadi beginilah ya. Tadi kan kita mengatakan ya seperti adik saya dari Gama mengatakan demikian ya. Kan kebetulan Pak Joko Widodo juga Gama ya. Ya, saya itu hal-hal seperti itu ya. Tapi saya mau sedikit Prof ya. Kadang-kadang kita mesti bersyukur kok kepada Tuhan. Kita punya Pak Joko Widodo yang dipilih rakyat. Mau yang nggak senang ngomong apapun terserah. Tapi lihat dong, sekarang kebetulan lagi rame di Bali. Bagaimana indahnya G20 itu. Jangan dong kita menafikan seperti Jokowi ini gimana gitu sampai tadi dikatakan Prof, sahabat saya. Aturan ini kan dibuat bukan hanya pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi saja, tapi untuk berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Jadi melebar. Iya betul, karena itu kita mohonkan juga nanti yang melanjutkan itu demikian. Kita juga takut nanti. Nah itu kan yang belum bisa kita pastikan kan, makanya ada aturan. Iya karena itu ada aturannya. Kan Mbak bilang belum bisa kita pastikan, kita bikin aturannya. Jangan melebar Bung, jangan melebar. Baru tadi sampai bahas. Yang lain juga kita bahas RKUHP. Enggak, kan sih Mbak yang tanya kok jadi aku yang disalahin. Melebar. Mbak tanya kalau nggak gua jawab. Oke, tadi kita bahas tentang RKUHP. Ini adalah satu perbaikan fondasi hukum yang kan impactnya jauh ke depan juga. Tadi juga terkait dengan bagaimana jangan sampai membiarkan bahwa kita ini merombak jembatan tapi tanpa tiang demokrasi. Kemudian kita akan bilang bahwa oh ya udah tergantung nanti pengelola jembatannya. Padahal rakyat-rakyat akan jadi korban kriminalisasinya, korban dari ketidaktahuannya terhadap produk hukum ini. Dan ya justru kita mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu. Dalam ilusi yang dibuat seakan-akan oh produk hukumnya baru, oh ada peningkatan stabilitas ekonomi dan sebagainya. Gitu Bung Ruhut saya kira. Mas Salid, apakah Anda tidak yakin masyarakat di bawah mengerti ketika mengkritik diperbolehkan selama ada solusi dan juga data yang juga disertakan? Bukan menghina konteksnya. Sesaat lagi ditanggapi, kita libatkan Bang Haris dan juga Prof. Kiki hanya di catatan demokrasi. Iya, kita lanjutkan. Saya ingin minta pencerahan Bang Haris.
Kayaknya nampaknya di masyarakat di akar rumput di bawah masih juga bingung. Apa catatan Anda mengenai beberapa pasal kontroversial Soal pencerahan itu ada pasalnya di KUHP penggelapan. Kita fokus ke yang ini dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu. Nggak ada pasal pencerahan tuh nggak adil juga. Saya mau langsung aja deh begini. 347 atau 349. Pertama itu kekuasaan umum, menghina kekuasaan umum. Kekuasaan umum itu selalu jadi perdebatan. Nah, yang nafsirin kalau orang-orang kayak kita yang kerja hukum ini udah lama, bacanya itu kan ke beberapa ahli hukum yang jago bahasa Belanda. Nah, ada sekitar, saya perhatiin tuh kalau teman-teman di kantor kerja nafsirin buku, kalau soal pidana, itu nggak lebih dari 10 buku yang orang-orang zaman dulu itu. Nah, dia menerjemahkannya berbeda-beda. Nah, jadi satu, pendefinisian kekuasaan umum itu juga pasti ada kan. Tetapi daftarnya apa saja? Nah, itu kita mesti diskusi sama teman-teman yang jago tata negara untuk mengunci yang dibilang kekuasaan umum, lembaga negara itu apa saja, dan yang dia sah menjadi lembaga negara, ukurannya itu seperti apa. Karena ada KY yang dibunyikan di konstitusi. Ada Komnas HAM yang dia produk dari undang-undang. Ada lagi yang komisi-komisi atau badan-badan tertentu yang dia bisa lahir dari PP. Atau misalnya mana yang sampai level ad hoc, mana yang tidak. Jadi banyak betul. Belum lagi kalau bicara soal mengerjakan proyek APBN, APBD, daerah-daerah itu boleh melahirkan lagi. Jadi ini lama-lama 3/4 penduduk di negeri ini lama-lama punya keterkaitan sama lembaga negara tadi itu. Nah, itu saya mensimulasikan nanti ke depan kerumitannya akan ada sampai di sana. Yang kedua, ini soal selalu klasik, mengkritik dan menghina. Mengkritik selain dia ada soal pilihan kata, dia ada kalau pakai, ini kurang lebih nih ya, ada yang namanya konteksnya, ada yang nama kalimatnya, ada yang nama tempatnya, dengan siapa dia berdiskusi atau di forum seperti apa. Itu semua akan mempengaruhi soal muatan dari kritik tersebut. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya yang namanya martabat, itu harus atau tidak bisa atau tidak melekat pada non orang, kelembagaan, korporasi, organisasi. Kalau pakai pendekatan hukum korporasi, mau organisasi, perusahaan itu dibilangnya korporasi. Jadi 2 orang atau lebih. Apakah mereka punya martabat? Nah, di kalimat ini dibilangnya pakai kalimat tindak pidana, menghina. Tetapi kan tadi penjelasannya di balik itu ada martabat. Saya nggak bilang martabat, Bang. Saya nggak bilang Kehormatan. Jadi martabat yang bilang holid ya. Enggak, Tapi yang saya Anda bilang- sampaikan adalah ada kehormatan di sana, ada citra di sana. Oke, kehormatan. Jadi bukan martabat, kalau martabat lebih ke arah manusia ya. Iya, nah mungkin ada, cuman pertanyaan saya, kebutuhannya lembaga negara tuh apa dari KUHP? Kebutuhannya kekuasaan umum tuh apa? Contoh DPR. Sampai sebelum berangkat ke sini saya pastiin lagi, saya baca tuh undang-undang Susduk, MPR, DPR, dan DPD. Itu undang-undang isinya, abang apalah, isinya itu tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dari MPR, dari DPR, dan juga dari DPD.